sesungguhnya kekuatan, kesanggupan mengasihi itu tidak berasal dari diri kita, tetapi berasal dari Allah. Kasih Allah itu diberikan melalui pribadi Yesus Kristus yang sudah berdarah-darah, yang sudah menderita, yang sudah mati di atas kayu salib, menggantikan kita orang-orang berdosa ini. Salam. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah tempat yang paling penting dalam hidup kita. Kita boleh punya jabatan tinggi, pekerjaan kita, bisnis kita boleh maju. Kita boleh punya banyak hal dalam hidup ini, tetapi begitu kita menyadari pulang ke rumah, keluarga kita nggak bahagia. Pulang di rumah, pernikahan kita bermasalah. Apa yang kita miliki menjadi tidak berarti. Karena keluarga adalah tempat utama kita menemukan arti hidup ini. Saudara-saudara, ini satu tema yang bagus tentang keluarga. Ada satu kebutuhan utama dalam hidup seseorang ketika lahir, dan kebutuhan itu Tuhan taruh yang utama dalam sebuah keluarga. Kenapa Tuhan ingin setiap orang lahir dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga? Padahal untuk punya anak nggak usah menikah juga bisa kan? Ya kan? Untuk punya anak itu nggak perlu nikah. Nggak menikah juga bisa punya anak. Begitu kan? Tetapi kenapa Tuhan ingin setiap anak lahir dalam sebuah pernikahan? Kenapa Tuhan ingin setiap anak lahir dalam sebuah keluarga? Karena Tuhan menyediakan apa yang paling dibutuhkan oleh setiap anak itu dalam keluarga. Keluarga adalah tempat utama di mana setiap orang yang lahir di dunia ini mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya untuk hidup, untuk bertumbuh, untuk memenuhi kebutuhan rohaninya, kebutuhan jiwanya, kebutuhan mentalnya, kebutuhan emosionalnya. Semuanya Tuhan sediakan di dalam keluarga. Saudara, setiap orang itu lahir dengan satu kebutuhan utama. Yang pertama adalah kasih. Yang kedua, penerimaan. Setiap kita lahir dan bertumbuh sampai sekarang, secara emosional kita punya kebutuhan yang paling mendasar itu dua. Dikasihi dan diterima. Setiap anak itu lahir ingin dikasihi. Keluarga seharusnya tempat utama seorang anak bisa mengalami kasih itu dan diterima. Ketika dua hal ini tidak dialami dengan baik oleh seorang anak ketika dia lahir, maka anak ini akan tumbuh sebagai anak-anak yang terluka. Kalau anak-anak terluka ini nanti menjadi dewasa dan menikah, maka dia menjadi suami istri yang terluka. Kalau suami istri terluka menjadi satu, yang terjadi suami istri saling melukai. Kalau suami istri ini terluka seperti ini, punya anak, mereka menjadi orang tua yang melukai anak-anaknya. Dan anak yang dibesarkan orang tua yang terluka, tumbuh sebagai anak terluka. Nanti menikah, mengulangi yang sama. Itu menjadi siklus yang tidak pernah putus. Saya suka bilang, kalau kita ingin keluarga kita pulih, kalau kita ingin anak-anak kita pulih, kita ingin generasi di bawah kita pulih, penyelesaiannya mulai dari kita. Saya suka pakai istilah orang Jawa itu, sing waras ngalah. Pokoknya mulai dari kita, nggak usah salah-salahkan siapa yang salah, mulai dari saya. Kalau kita ingin keluarga kita menjadi lebih baik, seorang suami harus berkata, mulai dari saya yang harus berubah. Tidak usah menuntut istrinya berubah, tetapi si istri juga harus berkata, kalau ingin keluargaku menjadi lebih baik sebagai seorang istri, aku dulu yang berubah, nggak usah nuntut suaminya dulu. Demikian juga kalau ingin anak-anak kita berubah, orang tua harus mulai dari dirinya. Sebagai orang tua aku harus berubah. Anak-anak juga demikian. Kalau ingin keluargaku, orang tuaku berubah, seorang anak harus punya kesadaran diri dan tekad, aku yang harus berubah mulai. Dari siapa saja yang waras duluan aja lah. Yang menyadari siapa dia punya kebutuhan, dia pengen berubah, mulai dari diri kita. Saudara, perubahan itu punya tenaga, memberi pengaruh untuk orang-orang di sekitar kita. Saudara, keluarga yang tidak memberikan kasih penerimaan, membuat orang akan mencari di luar rumah. Kalau Bapak Ibu punya anak,
Kalau Bapak Ibu tidak berikan kasih dan penerimaan yang baik dengan anak-anakmu, anak-anakmu akan cari di luar sana untuk menemukan kasih dan penerimaan dari orang-orang di luar. Kasih dan penerimaan itu kebutuhan mendasar yang membuat orang bisa lihat dirinya itu berharga dan bernilai. Kalau itu enggak didapatkan, akan sangat rusak sekali. Ya, akan sangat rusak sekali. Kita buka 1 Yohanes. Kita akan baca pasal yang keempat, ayat 7. Kita baca ayat 7 dan 8 saja ya. Nanti kita jelaskan ayat-ayat selanjutnya. Tapi kita baca ayat 7 dan 8 aja. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara, sifat dasar manusia sebagai gambar dan rupa Allah itu yang paling utama adalah kasih. Sifat dasar hidup manusia itu kasih, karena Allah adalah kasih. Manusia itu gambar dan rupa Allah, berarti karena Allah kasih, manusia mestinya kasih, itu kan? Tetapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi bisa mengasihi dengan cara yang benar. Sebelumnya kasih itu menjadi sifat dasar manusia, tetapi begitu manusia jatuh dalam dosa, kasih itu menjadi kebutuhan manusia. Beda. Sebelumnya menjadi sifat dasar berarti sudah melekat dalam hidup manusia, melekat dalam jiwa manusia. Tetapi begitu manusia jatuh dalam dosa, kasih menjadi kebutuhan manusia. Dipenuhinya mestinya dari keluarga, cuma karena keluarga juga diisi orang-orang yang rusak dari sisi kasih, orang tua yang tidak punya sifat dasar kasih ini yang sempurna, anak-anak tetap aja kebutuhan itu akan terus dicari. Kalau kita baca di ayat ini, kasih itu bukan sekedar perasaan, kasih itu sesuatu yang sifatnya spiritual. Kasih itu sesuatu yang spiritual, sesuatu yang rohani. Hendaklah kita saling mengasihi. Ayat 7 kan katakan begini, hendaklah engkau saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Kalau berasal dari Allah sifatnya berarti kan rohani kan? Spiritual kasih itu. Itu bukan sekedar perasaan. Anak muda kalau mau menikah, saya kalau bimbingan pranikah suka tanya, apa yang membuat kamu pengen nikah seperti ini dengan dia? Sudah cocok Pak, apa yang cocok? Kalau ditanya sudah cocok, ya kalau ngobrol asik Pak, ngobrol berdua. Kamu ngobrolin apa? Ngobrolin BB terbaru, ngobrolin hobi, ngobrolin jalan-jalan, ngobrolin makan. Kalau hanya sekedar hobi yang sama, kecocokan begitu, itu hanya sekedar areanya perasaan. Itu kan? Lalu kita punya ide-ide yang sama, oke lah. Saya hanya bilang, mau enggak saya tunjukkan, kalian sangat beda sekali. Dan banyak yang tidak cocok. Saudara, tidak ada orang yang 100% cocok itu. Ketika orang menikah kadang-kadang dorongannya kan itu. Habis saya mencintai dia Pak. Apa maksudmu mencintai dia? Habis dia cantik. Loh kalau memangnya istrimu akan cantik seumur hidup. Istrimu nanti ketabrak bajai mungkin udah nggak cantik lagi loh. Jadi kadang-kadang menikah karena perasaan itu areanya kalau kita lihat bahasa Yunani itu areanya eros. Kita mencintai seseorang karena orang itu bisa memuaskan kita secara fisik. Jadi areanya hanya melihat penampilan luarnya membuat kita mencintai seseorang. Itu eros. Eros itu tidak bisa jadi dasar sebuah pernikahan yang baik. Bapak Ibu yang sudah menikah puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun, penampilan fisik pasangannya bukan lagi menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan sekali. Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun menikah coba, merasa bahagia dalam pernikahannya biasanya kalau pasangannya itu kok baik sekali ya sama saya, ya perhatian banget sama saya. Begitu kan? Menjadi bahagia bukan karena istrinya cantik. Menjadi bahagia bukan karena suaminya itu keren, enggak. Tetapi karena istriku itu penuh kasih,
sangat bisa memahami aku banget, gitu kan. Manusia batiniahnya yang membuat orang bahagia. Tetapi anak-anak muda kalau mau menikah kan orientasinya hanya penampilan fisik, kecewa. Tetapi ya jangan menikah dengan orang yang kalau lihat wajahnya kita mau muntah, jangan juga. Jangan mau menikah dengan orang yang secara fisik kita benar-benar jijik, ya nggak bisa juga gitu kan. Artinya tapi sebenarnya itu bukan jadi dasar. Karena pernikahan harus dasarnya adalah hubungan, apalagi pernikahan, apalagi dalam keluarga. Sebab ini hubungan yang umum aja, relasional begitu, dasarnya harusnya kasih. Hendaklah engkau mengasihi, itu kan. Karena kasih itu sifatnya rohani, karena kasih itu sumbernya dari Allah. Saudara hanya mungkin bisa mengasihi kalau saudara mengalami kasih Allah. Kasih itu spiritual, sumbernya dari Allah. Bukan sumbernya dari pikiran, perasaan, dan hal-hal fisik yang kita merasa cocok. Selama kita dasarnya hanya hal-hal seperti itu, kita akan alami banyak kegagalan untuk mengasihi orang lain, termasuk mengasihi anggota keluarga kita satu sama lain. Hendaklah engkau saling mengasihi karena Allah mengasihi. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah, seharusnya sifat dasar ini yang paling kelihatan. Semakin mampu mengasihi. Orang Kristen yang bertumbuh dewasa, itu adalah orang Kristen yang makin lama semakin serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Betul? Yohanes 8:29 kan? Berarti orang Kristen yang dewasa, sifat utama yang paling kelihatan adalah semakin terampil, semakin kuat, semakin pinter, semakin mampu mengasihi orang lain. Semakin mampu mengasihi suami, istri, semakin mampu mengasihi anak-anak. Bukan semakin sibuk. Orang yang sibuk di kegiatan rohani belum tentu itu orang Kristen yang baik. Kalau standarnya adalah sifat Kristus. Orang Kristen yang aktif pelayanan, tidak jaminan bahwa dia orang Kristen yang dewasa dalam Kristus. Orang Kristen yang sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tidak jaminan dia orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa adalah orang yang semakin hari, semakin punya potensi untuk mengasihi semakin besar, semakin besar. Sebab orang yang di dalam Tuhan, orang yang mengenal Allah dikatakan, orang itu bisa mengasihi. Ayat 7 kan jelas sekali kan, 7 dan 8 ini jelas sekali ya. Orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi orang bisa saja berkata, aku kenal Tuhan, aku tahu Tuhan. Lalu dia sebutkan banyak ayat. Dia bisa jelaskan ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Wow, saya sudah baca 5 kali. Bolehlah itu baca 5 kali. Masalahnya sifat dasar kita mengasihi semakin bertumbuh tidak. Kalau tidak, kita lebih banyak akan menjadi orang seperti orang Farisi. Banyak bicara tentang hukum Tuhan, tetapi miskin dengan kasih. Orang yang semakin mengenal Allah, orang yang semakin dalam di dalam Tuhan, sifat kasihnya itu makin lama makin besar. Makin besar, ya. Karena itu, kasih Tuhan harus menjadi pusat keluarga kita. Ya, di Warta dijelaskan keluarga itu sumber kasih sayang, sumber cinta kasih. Itu hanya mungkin kalau dalam keluarga pribadi Tuhan menjadi sumber hidup keluarga kita. Itu di ayat 8 coba, di ayat 9 ya. Sembilan sampai 13, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.
Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Saudara-saudara, kalau ingin keluargamu dipenuhi kasih, tidak ada cara lain selain Kristus hadir dalam keluargamu. Kalau kita ingin punya kekuatan kasih di hati kita, tidak ada cara lain selain hati kita mengalami kehadiran Kristus. Karena inilah kasih itu, bukan kita yang lebih dulu mengasihi. Artinya kekuatan, kesanggupan mengasihi itu tidak berasal dari diri kita, tetapi berasal dari Allah. Kasih Allah itu diberikan melalui pribadi Yesus Kristus yang sudah berdarah-darah, yang sudah menderita, yang sudah mati di atas kayu salib, menggantikan kita orang-orang berdosa ini. Kasih Allah yang sempurna itu dinyatakan di atas kayu salib. Ketika hidup kita ada kehadiran Yesus, ketika hidup kita dipenuhi oleh Yesus Kristus, ketika keluarga kita dipenuhi dengan kehadiran Yesus Kristus, maka kekuatan kasih Allah itu akan memenuhi hidup kita, memenuhi setiap anggota keluarga kita, sehingga kita bisa saling mengasihi. Kehadiran Tuhan harus nyata dalam hidup kita. Ada orang konseling dengan saya, tanya begini, karena ada yang sakit, kok banyak yang sakit Pak ya di keluarga saya, gonta-ganti yang sakit. Apakah ada roh jahat? Bisa enggak Bapak datang ke rumah, lakukan doa pelepasan katanya. Orang Kristen sekarang kan kecanduan dengan pelayanan pelepasan kan, dikit-dikit pelayanan pelepasan, dikit-dikit pelayanan pelepasan gitu kan. Bahkan ada orang yang gemuk pengen kurus itu minta didoakan pelepasan katanya. Dikit-dikit doa pelepasan, dikit-dikit doa pelepasan. Enggak begitu, saya cerita begini. Kemudian saya bilang sama Bapak ini, gimana hubungan Bapak dengan istri dan anak-anak? Ya, sering panas Pak. Apanya yang panas? Ya kita sering bertengkar. Saya bilang, kalau saya boleh bilang, kalau keluarga itu kuasa jahat lebih mendominasi rumahmu dibandingkan hadirat Tuhan, salah satu tandanya keluarga semakin sulit untuk saling mengasihi. Karena di mana Tuhan hadir, di situ orang punya kekuatan untuk saling mengasihi. Bukan soal sakitnya. Kalau sering sakit mungkin gaya hidupnya yang enggak bagus, atau rumahnya sirkulasi udaranya enggak baik, atau pola makan, pola hidup keluarga, bisa jadi kan? Tetapi tanda yang jelas, di mana hadirat Tuhan mulai tidak lagi memenuhi keluarga, bahkan gereja, tandanya apa? Satu sama lain semakin sulit untuk saling mengasihi. Nah kalau di gereja orang juga sulit saling mengasihi, itu berarti hadirat Tuhan tidak cukup memenuhi satu sama lain dalam persekutuan itu. Kadang-kadang kan orang Kristen itu ada istilah yang saya suka tanya, Pak saya ikut KKR, waduh itu hadirat Tuhan kenceng banget loh. Saya bilang, apa maksudmu hadirat Tuhan kenceng banget itu? Ya saya ketika ikut kebaktian itu merinding-merinding. Kalau kamu hanya merinding-merinding ke kuburan malam hari, malam Jumat Kliwon juga merinding-merinding. Ukuran hadirat Tuhan merinding-merinding. Kalau Tuhan memenuhi hidup seseorang, Tuhan memenuhi keluarga, Tuhan memenuhi sebuah ibadah, tandanya kasih orang itu berkobar. Orang semakin berkobar untuk mengasihi Tuhan. Orang semakin berkobar untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak karena ingin mengasihi satu sama lain. Orang semakin mengenal Tuhan, orang semakin dipenuhi dengan Tuhan, itu semakin sanggup untuk mengasihi. Inilah kasih itu, bukan kita yang lebih dulu mengasihi, tetapi Tuhan mengasihi. Berarti kalau saudara, bapak, ibu, suami, istri pengen saling mengasihi, orang tua pengen mengasihi anaknya, kadang-kadang kan jengkel banget kan? Ibu-ibu ada yang pernah jengkel dengan suami? Ya, anggap aja bahwa bapaknya nggak ada. Ibu-ibu
ada yang sering jengkel suami? Ya, sering ya. Bapak-bapak ada yang sebel sama istri? Sering juga. Orang tua kadang-kadang juga sebel sama anaknya, begitu kan? Atau anak dengan anak, saudara dengan saudara. Kita memang kadang-kadang kita ada ketidaksanggupan untuk mengasihi orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kita ingin kembali bisa pulih, berarti kita harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Saya suka berdoa begini, kalau orang yang sulit mengampuni. Saya kadang-kadang kalau memaafkan itu kan sulit. Memaafkan orang yang paling dekat itu paling sulit. Kepahitan hati itu yang paling sulit. Kalau kita pahit hati dengan seseorang, yang paling sulit kita ampuni itu pertama, orang dekat kita dalam keluarga. Ya. Yang kedua, orang dekat kita di gereja. Makanya orang Kristen itu banyak kepahitan dengan keluarga dan dengan gereja. Ya. Betul atau betul? Banyak orang Kristen pahit hati itu dengan keluarga atau dengan orang gereja. Satu keluarga jasmaninya, satu keluarga rohaninya. Sehingga mereka sekarang nggak mau ke gereja, itu coba ditelusuri kalau pahit hati. Udah mulainya Pak, anggota keluarga dengan siapa? Oh, dengan orang tua. Misalnya kan dengan bapak atau ibunya, atau dengan suami pahit hati dengan istri, istri dengan suaminya. Gitu. Atau anak-anak, satu sama lain, misalnya gitu kan. Atau kalau enggak, dengan Pak Pendeta, dengan majelis gereja, dengan penata layan, dengan pemujinya gitu. Cuma saya sampai saat ini saya belum pernah ketemu orang kepahitan dengan pemain musik. Jadi pemain musik kelihatannya baik-baik. Tapi dengan pendeta, dengan majelis gereja, banyak sekali orang Kristen yang kepahitan. Kalau dengan orang tuanya ya banyak sekali juga gitu kan. Dan itu sulit untuk mengampuni. Kita belanja di bawah. Ya pulang ke gereja, saudara di luar sana sudah disiapkan voucher belanja di bawah ya, nanti ambil di sebelah sana. Begitu misalnya belanja di bawah, kita jengkel dengan penjualnya, memaafkan mudah nggak? Mudah, karena ya udah nggak usah beli di situ aja, yang lain mudah kan? Nggak ketemu lagi. Tetapi coba, kita jengkel, kita marah, kita sakit hati, kita bisa kerja keluar. Tapi setelah itu sore balik lagi, ya ketemu lagi mak lampir. Istrinya dijulukin mak lampir gitu kan. Yang istrinya, ya ketemu lagi nih kingkongnya masuk rumah lagi. Ketemu lagi, itu sulit. Orang tua juga begitu, anak-anak dengan orang tua juga begitu. Di gereja juga begitu kan. Tersinggung gitu, ya harus hari Minggu kebaktian. Ya dia lagi yang melayani, dia lagi melayani gitu kan. Ya kalau bagian ini, saya hanya mewakili sebagian perasaan saudara aja. Kadang-kadang ada ketidakpuasan gitu kan. Ya, saudara-saudara itu sulit mengampuni. Nah, kalau ketemu orang begini saya kadang-kadang, kalau mengampuni itu kan keputusan pribadi. Saya nggak bisa mewakili orang untuk mengampuni orang lain kan. Saya kadang-kadang kalau udah mulai gitu kemudian, mau nggak kamu? Wah nggak bisa Pak, susah Pak. Kalau sudah coba dikasih pengertian, didorong tetap nggak mau mengampuni, saya tidak akan paksa. Paling saya tutup, ya udah kalau kita berdoa yuk. Dan dalam doa saya seringkali, Tuhan penuhi hati Bapak atau Ibu ini dengan kasih-Mu. Kasih agape itu ya, kasih-Mu Tuhan, agar dia sanggup untuk memaafkan orang yang bersalah kepada dia. Karena apa yang dia alami sangat menyakiti hatinya. Itu sesuatu yang sangat menghancurkan hatinya. Dia alami kesulitan untuk memaafkan. Penuhi kasih-Mu sehingga dia punya kekuatan untuk bisa memaafkan. Karena memang kita tidak punya kekuatan yang cukup besar untuk bisa memaafkan orang lain. Jika hati kita tidak dipenuhi dengan kasih yang sempurna. Kasih-Nya Tuhan. Jadi yang pertama, kasih itu bersumber dari Tuhan. Keluarga saudara hanya mungkin saling mengasihi kalau di keluarga dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Ya. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Hal-hal yang membuat keluarga itu tidak bisa saling mengasihi. Apa? Apa yang membuat orang percaya tidak bisa saling mengasihi dengan baik? Yang pertama namanya kebencian. Kita baca dulu ayat yang ke-20. Ayat 20 kita baca.
2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudara, siapa pendusta di tempat ini? Coba lihat kiri kanan, adakah pendusta di tempat ini? Alhamdulillah nggak ada. Saudara, nggak ada yang ngaku. Kita kadang-kadang, aku kenal Tuhan, kerohanianku baik, adikku orang baik, sifatku baik. Tetapi kalau tidak ada kasih, sifat dasar kita yang utama itu berarti sebenarnya kita bukan orang baik. Dan dusta yang banyak dilakukan orang Kristen adalah berkata mengasihi Tuhan, tetapi saudaranya yang kelihatan aja tidak bisa dikasihi. Tuhan berkata, yang kelihatan aja kamu gak bisa mengasihi, apalagi mengasihi yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, kamu bilangnya mengasihi, tetapi yang kelihatan aja tidak bisa mengasihi. Makanya kalau di awal kan, makanya biarlah hatimu dipenuhi kasih Tuhan, gitu kan. Kita dipenuhi kasih hati Tuhan, mengenal Tuhan, oke kita bisa mengasihi Tuhan. Semakin kita bisa mengasihi Tuhan, kita punya kekuatan mengasihi yang kelihatan. Kita pendusta kalau kita berkata mengasihi Tuhan tetapi suami istri saling membenci. Orang tua dan anak saling membenci. Saudara dengan saudara saling membenci. Pelayan Tuhan satu dengan yang lainnya saling membenci. Enggak tahu di sini pernah ada enggak singer begitu melayani bersama-sama sebenarnya saling membenci. WL-nya berkata, saudara-saudara mari kita bergandengan tangan di dalam Tuhan. Kita nyanyikan, ku kasih kau dalam Tuhan. Gitu. Ini karena saling membenci, singernya ini yang mereka enggak bilang ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mic-nya agak dijauhkan, ku kasih kau dengan kasih setan. Karena saling membenci. Itu pendusta-pendusta. Saudara-saudara, enggak, kita belajar. Kekuatan kasih kita akan terlihat bagaimana kalau kita menghadapi orang-orang yang masalah. Orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang membuat kita kecewa, orang-orang yang membuat kita marah. Itu menjadi sebuah ujian untuk mengetahui seberapa baik kekuatan kasih kita bisa bertumbuh dengan baik. Ya. Itu pergumulan kita seumur hidup loh. Karena kita tidak bisa atur dan tidak bisa kendalikan orang sekitar kita itu selalu menyenangkan kita, betul? Ibu-ibu bisa kendalikan suaminya tetap menyenangkan dia? Enggak bisa. Suami-suami bisa kendalikan istrimu untuk selalu menyenangkan hatimu? Enggak bisa. Para orang tua bisa kendalikan anak-anakmu supaya tetap bisa menyenangkan hatimu? Enggak bisa. Kadang-kadang juga membuat kita marah juga kan? Kita tidak bisa kendalikan orang lain bagaimana dia bersikap dengan kita. Kadang-kadang itu membuat kita kecewa, membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita sakit hati. Tetapi kita yang memilih, kita mau marah atau sakit hati, atau kita tetap dipenuhi dengan kasih Tuhan atau tidak. Kita mau benci atau tidak, itu keputusan kita. Mau enggak? Karena sebenarnya memang mengampuni itu bukan soal perasaan kok. Kalau saudara kasih itu kan spiritual, berarti mengampuni itu sifatnya spiritual. Dimulai dari apa? Saudara percaya enggak bahwa kasih Tuhan bisa memberimu kekuatan untuk bisa mengampuni orang lain? Kalau kita percaya, buat keputusan mengampuni. Jadi areanya di kehendak kita mau buat keputusan enggak? Kalau mau buat keputusan itu, saudara bisa mengampuni, karena ada kekuatan kasih Tuhan memberi engkau kesanggupan untuk bisa mengampuni orang yang sudah menyakitimu sekian lama. Sanggup kita kalau ada kekuatan kasih Tuhan. Saudara, kalau kita hidup dalam dusta begini terus-menerus, kita ibadah, kita tidak mendapatkan kekuatan ibadah. Kita berdoa, kita tidak mendapatkan kuasa doa. Kita baca Alkitab, kita tidak mendapatkan kuasa firman Tuhan mengubah hidup kita. Karena kita hidup sebagai pendusta. Lebih baik bilang aja kepada Tuhan, Tuhan aku marah sekali, aku benci sekali dengan orang seperti ini Tuhan. Aku tidak sanggup untuk memaafkan dia.
penuhi aku dengan kasih-Mu Tuhan, supaya aku sanggup. Mungkin doa pertama kelihatannya kita tetap nggak sanggup, ya nggak apa-apa. Minta Tuhan terus penuhi hati kita, sampai titik tertentu, kita akhirnya buat putusan untuk mengampuni. Karena marah itu kadang-kadang memang kita sulit, tiap orang kadang, apalagi orang yang terluka, itu agak sulit untuk mengendalikan kemarahan dan perasaan sakit hatinya. Kalau jiwa kita terluka, itu agak susah untuk bisa langsung mengampuni, agak susah. Karena apa ya, ibaratnya tangki air, orang yang terluka itu alami bocor-bocor begitu. Jadi diisi air seberapa banyak pun tidak pernah penuh. Karena diisi air penuh berkurangnya cepat sekali karena ada banyak kebocoran. Orang yang luka hati itu seperti itu. Nah kalau suami istri terluka kan bocornya banyak. Setelah itu menikah saling melukai lagi, bocornya tambah banyak. Diisi kasih seberapa banyak pun tidak pernah puas, tidak pernah merasa sungguh-sungguh dikasih. Penyelesaiannya apa? Hatinya mengalami kesembuhan. Luka-luka hatinya itu alami kesembuhan. Bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan kita. Kenapa Yesus membiarkan tubuhnya dilukai? Kenapa Yesus membiarkan lambungnya itu ditusuk? Itu berarti kan sampai kepada hatinya kan. Karena Tuhan ingin menyembuhkan luka-luka di hatimu. Itu kenapa? Kenapa nenek kok nggak bisa mengasihi anak-anaknya, nggak bisa ngasih cucu-cucunya? Karena dia terluka, bocor terus. Kasih Tuhan yang diberikan nggak pernah cukup untuk bisa mengasihi anak cucunya. Kenapa orang tua sulit mengasihi anaknya? Karena bocor terus. Kebaikan, kemurahan, kasih Tuhan itu tidak pernah cukup memampukan dia untuk bisa mengasihi anak-anaknya. Kenapa suami dan istri sulit saling mengasihi? Karena hatinya bocor gitu kan. Jadi perlu ditambal itu kan, perlu ditambal supaya bisa mengasihi. Kebencian itu merusak kasih Tuhan dalam keluarga kita. Relasi kita akan rusak. Dan yang kedua, penghakiman. Dalam kasih itu harusnya tidak ada penghakiman. Ayat 17, kita baca sama-sama. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kalau kita dipenuhi kasih Tuhan, kita jadi punya keberanian untuk dekat dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang sangat dekat, kita merasa aman, merasa nyaman di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak takut dihakimi, karena kita tahu betul Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Nah ini dalam aplikasinya, dalam relasi persaudaraan kita satu sama lain dan dalam keluarga. Ketika dalam sebuah keluarga ada saling menghakimi, itu kasih menjadi rusak. Kalau orang tua menghakimi anaknya, kasihnya tidak bisa ditangkap. Itu kasih itu rusak. Anak akhirnya merasa tidak dikasihi. Kalau suami menghakimi istri, istrinya tidak mendapatkan kasih dari suami. Makanya istrinya menjadi sangat terluka dan akhirnya perilakunya jadi hubungannya itu jadi rusak. Demikian juga sebaliknya. Penghakiman itu harus dihentikan dalam hubungan persaudaraan kita satu sama lain dan dalam hubungan kita dalam keluarga. Orang ketika dihakimi itu tersiksa batinnya. Saudara pernah dihakimi orang lain? Enak enggak? Sangat tidak enak dan kita menjadi sangat terluka. Kita enggak lakukan sebuah kesalahan dianggap salah. Saya ketemu seorang ibu dosen teologi ini. Saya lihat kok problem emosionalnya bermasalah sekali. Ternyata pengalaman masa kecil itu mempengaruhi sampai dewasa ini. Waktu kecil, dia dihakimi ayahnya. Jadi ada anak-anak tetangga yang main di rumahnya, kemudian anak tetangga itu berisik sekali atau gimana,
ibu ini waktu itu masih remaja, dia larang-larang anak-anak tetangga itu tetap aja bandel, tetap aja ribut. Namanya anak-anak kan, anak-anak kan begitu kan, anak-anak ribut itu biasa. Kalau orang tua ribut itu luar biasa. Kalau anak-anak kan biasa, dunianya kan dunia gembira gitu kan. Tetapi namanya anak remaja terganggu, dibentak-bentak enggak ini. Setelah itu dia keluarin anjingnya dari kerangkengnya. Sehingga anak-anak ini dikejar-kejar anjing. Ada satu yang ketangkap anjing digigit. Kesakitan. Luka gitu kan, berdarah dan kesakitan. Anak ini justru keluar, dia hanya tahan anjingnya, tidak tolong anak itu. Anak itu kan lari lapor orang tuanya. Orang tuanya marah luar biasa. Kemudian orang tua anak ini pulang dicegat di jalan, katakan, ini anakku ini digigit anjingmu dan anakmu hanya nahan anjingmu tetapi tidak tolong anakku. Bapaknya marah betul. Dia tolong anak tetangga ini masuk rumah sakit, pulang sejak itu dia sikapnya sangat tidak baik dengan anaknya, pengen jelaskan tetapi tidak diberi kesempatan. Kamu itu memalukan orang tua saja. Kamu itu buat orang tua susah saja. Kamu itu anak nggak tahu diri. Dihakimi ayahnya sejak itu, anak ini dari remaja mulai bertekad. Kalau begitu, apapun yang terjadi, aku nggak akan pernah ngomong dengan bapak. Aku tidak akan sampaikan apapun yang terjadi dengan ayahku. Dia mulai buat jarak dengan ayahnya. Makin lama makin berjarak. Dan begitu ada kesempatan kuliah keluar kota, senang banget. Begitu bekerja, jarang hubungin orang tua. Bahkan ketika menikah, orang tuanya orang terakhir yang dikasih tahu. Dihakimi dari remaja sampai dewasa masih seperti itu. Karena anak itu merasa tidak dikasihi orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menghakimi anak kita tidak merasakan sentuhan kasih kita. Anak kita akan terluka dan membuat jarak atau justru memusuhi kita. Makanya ada anak-anak yang katanya bandel-bandel. Anak-anak yang agresif melawan orang tua. Salah satu sebabnya karena dia terluka dengan orang tuanya. Penghakiman itu merusak kasih. Karena kasih Tuhan itu kan menerima orang lain apa adanya kan. Jadi dirinya sendiri kan. Yang terakhir, ketakutan. Yang merusak kasih itu adalah ketakutan. Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kalau keluarga itu sempurna dalam kasih, anggota satu sama lain tidak perlu takut. Suami istri dipenuhi dengan kasih, suami istri tidak perlu takut. Suami takut istri, istri takut suami. Nah itu kan, suami takut istri. Sampai ada sinetronnya karena terlalu banyak suami takut istri kan. Gitu. Atau anak takut dengan orang tua, itu gejala bahwa keluarga itu semakin miskin dengan kasih. Kalau keluarga dipenuhi dengan kasih, itu tidak ada ketakutan. Hubungannya dekat, akrab, intim, hangat satu sama lain. Tidak ada ketakutan. Tetapi memang anak-anak perlu diajarkan sikap hormat, betul? Ya kan? Menghormati kan beda dengan takut. Anak satu sama lain, saudara, kita punya 3 anak. Perlu kita ajarin saling menghormati satu sama lain, betul. Tetapi bukan ketakutan. Kalau ada ketakutan berarti kasihnya semakin hilang, semakin suam, semakin tidak memenuhi keluarga. Termasuk kita di gereja lah, kalau hubungan kita satu sama lain, kok takut? Temennya salah kok takut negur kesalahannya. Karena dia lebih tua, nggak enak lah, aku takut dia. Itu artinya hubungannya tidak dipenuhi dengan kasih Kristus loh. Kalau kita dipenuhi kasih Kristus, kalau kita mengasihi seseorang, kita harusnya nggak rela orang yang kita kasih itu lakukan sesuatu yang salah. Hidup dalam kesalahan, hidup dalam dosa. Kita tegur dia. Ya konsekuensi lakukan kebenaran kadang-kadang kan disalahpahami, gitu kan? Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, kita harus tegur kalau orang yang salah itu. Saya suka bilang kepada jemaat, kalau misalnya khotbah atau pas ngajar gitu ya. Kalau saudara mengasihi saya, bukan kalau saudara nyalamin saya, belum tentu itu mengasihi saya. Coba kadang-kadang itu hanya basa-basi. Tetapi kalau saudara mengasihi saya, kalau saya
nanti buat kesalahan, saudara harus ingatkan saya. Karena saya bukan pendeta sempurna, saya bukan orang sempurna. Saya bilang ke anak-anak saya, termasuk yang kecil, papa bukan papa yang sempurna. Papa hanya pengen jadi papa yang lebih baik bagi kalian. Tetapi kalau papa salah, kalian harus ingatkan papa. Tetapi ingat, kalian anak-anak, papa orang tua, kalau ngomong harus tetap sopan dan menghormati. Itu kan? Tetapi tidak perlu takut untuk menyatakan kesalahan kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi. Kita harus tegur kesalahannya. Karena dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita tidak perlu takut walaupun orang itu punya taring. Walaupun orang itu punya tanduk. Tetapi kalau orang itu salah, kita bilang dia salah. Tetapi kalau itu atasan kita, itu orang tua kita, itu orang yang lebih tua dari kita. Yuk kita menyampaikannya berbeda dengan anak, gitu kan? Dengan lebih kecil. Caranya yang berbeda, sikapnya yang tetap menghormati. Tetapi kalau tidak dihormati, coba kita sebagai orang tua lah. Kadang-kadang kita marah dengan anak kita yang negur kita, bukan karena kita ditegur kesalahannya. Cara negurnya itu kurang ajar, gitu kan? Nggak sopan, gitu kan? Akhirnya kita lebih bereaksi cara dia menyampaikannya. Tetapi dalam kasih itu memang nggak ada ketakutan mestinya. Nggak ada ketakutan. Jadi kalau bapak-bapak istrimu takut denganmu, itu artinya lagi krisis kasih dalam pernikahanmu. Seharusnya istri itu nggak perlu takut dengan suami. Atau kalau bapak-bapak takut sama istri, itu berarti sedang krisis dalam pernikahanmu. Seharusnya tidak perlu ada ketakutan satu sama lain. Demikian juga kalau ada anak yang takut dengan orang tua. Sebagai orang tua, jangan kita, wibawaku besar, sehingga anak-anakku sendiri takut. Enggak bisa sembarangan dia ngomong sama aku. Enggak, itu artinya dalam keluarga kita, anak kita sedang mengalami krisis kasih dalam hidupnya. Kalau kasih itu tidak didapatkan di keluarga, mereka akan cari di luar. Nah, kalau di luar ketemu dengan komunitas Kristen yang baik-baik, tetapi kalau di luar ketemu pecandu narkoba, ketemu orang yang suka mabuk-mabukan, ketemu anak-anak yang nakal, anak kita akan seperti mereka. Karena di situ mungkin mereka merasa lebih dipahami, merasa lebih diterima daripada di rumah. Jadi saudara-saudara kembali, kalau kita ingin keluarga kita dipenuhi kasih, hadirkan pribadi Tuhan dalam keluargamu. Karena kasih sejati, kasih yang sempurna mengalir dari Allah Bapa kita di surga yang dinyatakan kepada kita melalui kehadiran Yesus Kristus. Ketika ada kebencian, ketika ada penghakiman dan ketakutan, itu tandanya kita sedang mengalami krisis kasih. Kalau itu ada dalam keluarga kita perlu minta sungguh-sungguh hadirat Tuhan memenuhi keluarga kita dengan kasih-Nya yang sempurna, supaya keluarga kita dipulihkan Tuhan. Amin.